Sebagai orang nomor satu di Republik ini, ternyata tidak membuat Presiden Joko Widodo terbebas dari berbagai ancaman. Presiden Jokowi menuturkan pernah mendapatkan ancaman dari pihak asing terkait dengan sejumlah kebijakan yang dikeluarkannya. Salah satu ancaman yang dirasakannya yakni ketika ia ingin Indonesia menguasai 51% PT Freeport Indonesia beberapa tahun lalu. Presiden Jokowi mengisahkan bahwa dirinya diingatkan oleh berbagai pihak atas ancaman yang bisa saja menimpa dirinya saat Indonesia hendak menguasai saham 51% PT Freeport Indonesia itu. Kita mendapatkan 51% apa mudah, butuh nyali juga. Wah, nanti ini akan dari intelijen negara ini akan bergerak. Pak, nanti Bapak akan jatuh karena ini bayangan. Namun, Jokowi menyebut dirinya tidak pernah membayangkan ancaman-ancaman yang mungkin akan menimpa dirinya. Alih-alih tertekan karena ancaman, Jokowi justru mengatakan bahwa Indonesia bahkan meraup keuntungan setelah mengakuisisi saham PT Freeport Indonesia. Jokowi menyebut 70% pendapatan Freeport kini masuk ke kas negara. Jokowi menuturkan, dulu 50 tahun Indonesia hanya memiliki 9%. Pendapatan tersebut masuk dalam kas negara dalam bentuk pajak, baik pajak badan, pajak penghasilan atau PPh karyawan, royalti, penerimaan negara bukan pajak atau PNBP, hingga dividen. Perlu diketahui, pemegang 48,77% saham PT Freeport Indonesia atau Freeport MC Moran ILC mencatatkan pendapatan 22,78 miliar US dollar atau setara 341,70 triliun rupiah dengan asumsi kurs senilai 500.000 rupiah per US dollar sepanjang tahun 2022. Melansir data laporan keuangan Freeport MC Moran, 37% dari total pendapatan tersebut berasal dari operasi di Indonesia yang nilainya mencapai 8,43 miliar US dollar atau senilai 126,39 triliun rupiah. Angka tersebut setelah dikurangi biaya royalti, biaya ekspor, dan biaya-biaya lainnya. Royalti dan biaya ekspor Freeport untuk operasi di Indonesia tercatat masing-masing sebesar 357 juta US dollar atau senilai 5,36 triliun rupiah dan 307 juta US dollar atau senilai 4,61 triliun rupiah. Total pendapatan operasi Freeport di Indonesia sebelum penyesuaian mencapai 9,39 miliar US dollar atau 140,84 triliun rupiah. Pendapatan dari penjualan tembaga tercatat 6,02 miliar US dollar, penjualan emas 3,24 miliar US dollar dan penjualan perak 134 juta US dollar. Pada 2018 lalu, Indonesia resmi menjadi pemegang saham mayoritas PT Freeport Indonesia sebesar 51,23% melalui holding Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Pertambangan, Main ID atau sebelumnya atas nama PT Inalum atau Persero. Adapun nilai akuisisi untuk menjadi pemegang saham mayoritas Freeport ini mencapai 3,85 miliar US dollar atau setara 55,8 triliun rupiah saat itu. Akuisisi ini menandai peningkatan kepemilikan Indonesia di PT FI dari semula hanya 9,36% menjadi 51,23%. Namun demikian, biaya Republik Indonesia untuk mengakuisisi 41,87% saham Freeport MC Moran atau FCX di PT Freeport Indonesia senilai 3,85 miliar US dollar pada 2018 lalu diperkirakan akan balik modal pada 2024, lebih cepat dari perkiraan awal yakni pada tahun 2025. Presiden Direktur PT FI Tony Wenas mengungkapkan bisa lebih cepatnya pengembalian biaya akuisisi Main ID atas saham Freeport ini dipicu oleh lonjakan harga tembaga lebih tinggi dari yang diperkirakan sebelumnya. Tony menyebutkan mulanya perusahaan memperkirakan harga tembaga sekitar 3,75 US dollar per pon. Namun ternyata saat ini harga tembaga sudah menembus hingga 3,8 US dollar per pon dan nantinya diperkirakan masih akan terus naik hingga 4 US dollar per pon.
Dengan begitu, pendapatan PT FI akan semakin melonjak dan dividen yang bisa diberikan kepada Mind ID bisa semakin besar. Seperti diketahui, dengan akuisisi tersebut, Indonesia melalui Mind ID atau Inalum telah menjadi pemegang saham mayoritas, yakni 51,23% saham di PT FI dari sebelumnya hanya 9,36%. Indonesia berpotensi digugat oleh China di Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization atau WTO. Hal tersebut menyusul kebijakan larangan ekspor biji bauksit yang dilakukan Indonesia. Jokowi menilai China selama ini merupakan negara tujuan ekspor biji bauksit terbesar dari Indonesia. Maka dari itu, pasokan bahan baku negeri Panda terganggu apabila keran ekspor biji bauksit dari RI ditutup. Ini bauksit tadi ini digugat lagi, bauksit stop, gugat lagi. Nggak tahu yang gugat mungkin dari Tiongkok mungkin, karena memang ekspor kita mentah hanya ke sana. Meski nantinya bakal digugat oleh China, namun Jokowi tak akan tinggal diam. Mantan wali kota Solo ini siap menghadapi gugatan dari negeri tirai bambu. Gugat ya, kita hadapi. Kita ini jangan kayak negara kecil gitu loh. Indonesia negara gede, negara besar, negara besar. Jangan digugat nyalinya langsung ciut dan mundur. Staf khusus Menteri Perdagangan Bidang Perjanjian Perdagangan Internasional, Bara Krishna Hasibuan, sebelumnya mengatakan hingga saat ini belum ada indikasi pihak China akan menggugat Indonesia di WTO.